Paulus Tuhanmu, Dis, dengan definisi yang kau buat sendiri. Oke, itu satu. Kau jawab itu. Jangan lari kemana-mana. Ternyata bagi Kristen, berdasarkan definisi Edis, Paulus Tuhan, bukan apostoles, bukan rasul itu, tapi Tuhan yang disembah, yang dijadikan Tuhan berdasarkan definisi yang dibikin Edis sendiri. Kemudian, Yesus hanya mengajarkan Injil untuk Bani Israel. Matius 10 ayat 5 dan 6 dan Matius 15 24 sampai 26. Sedangkan Paulus mengajarkan Injil atau ajaran Bible versinya dia kepada non-Israel, kepada orang-orang non-Yahudi. Kisah Apostolos 13:46 dan Kisah Apostolos 14:27. Kau mempertuhankan Paulus yang tidak sesuai dengan ajaran Yesus, yang ternyata hanya datang kepada Bani Israel, tidak pernah mengajarkan ajaran ini kepada non-Yahudi. Sedangkan kau bukan Yahudi, makanya kau sebenarnya bukan penyembah Yesus, kau penyembah Paulus. Paulus Tuhanmu. Nggak usah lagi kau pura-pura menyembah Yesus. Katakan dengan jujur sekarang, dengan definisi yang kau buat dan kau katakan dari tadi. Saksikanlah Tuhannya Edis mulai malam ini berdasarkan definisi yang dia bikin sendiri, istilah yang dia ciptakan sendiri. Paulus Tuhannya Edis. Jangan lari, kau jawab. Kenapa kau tuhankan Paulus dengan definisimu? Ya, jawab dulu. Baik, tolong dibesarkan dulu ke layar saya karena pertanyaan itu ada kaitannya dengan tema, maka saya jawab itu, Ali. Ya, pertanyaan yang bagus. Lantas apakah orang Kristen mentuhankan Paulus karena menuruti apa omongan Paulus? Pertanyaan yang saya bagus. Ya, kalau ada kaitan dengan tema pasti saya jawab. Gini ya, kami percaya bahwa apa yang diajarkan oleh Paulus itu berasal dari Yesus. Standar ganda, standar ganda, standar ganda. Ini bisa direset lagi, bisa direset lagi, Gul. Bisa direset lagi, Gul. Karena dia ganggu ini. Tadi dia ngomong, saya diam terus 3 menit itu dia ngomong. Hancur kau, hancur kau. Oke, baik, terima kasih. Ya. Jadi pertama-tama begini, penyakit teman-teman Muslim di sini adalah tidak bisa membedakan mana perkataan Nabi dan mana perkataan Tuhan. Kok pinter sekarang? Karena apa? Karena kamu tidak bisa bedakan mana perkataan Muhammad, mana perkataan Allah. Kok tiba-tiba pinter, Dis? Ya. Nah, sekarang begini. Waktu Muhammad ngomong, itu omongannya Muhammad atau omongannya Allah? Nah, sekarang kalian percaya bahwa tidak pernah Muhammad itu mengatakan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya. Tapi masalahnya kalau memang begitu, masa Muhammad ditegur Allah? Muhammad kan ditegur Allah itu berkali-kali, Muhammad ditegur Allah itu. Karena masalah mencuekin orang yang itu di dalam abasa itu. Kemudian karena juga menuruti keinginan istrinya ditegur. Masa Muhammad yang katanya selalu mengatakan berdasarkan apa yang diwahyukan ditegur sama Allah. Logika macam apa ini? Kamu klaim Muhammad selalu mengatakan yang diwahyukan Allah, tapi Allah sendiri malah menegur dia. Berarti kan omongan bahwa Muhammad selalu mengatakan wahyu itu omong kosong. Nah, tolong besarin kamera saya. Saya mau tunjukkan dulu, Gul, sebentar di pause dulu, Gul. Di pause dulu biar langsung bisa, aja. Biar saya bisa dibesarkan, Ali, di kamera besar saya. Kau udah paling besar, Ten. Dibesarkan dulu. Blok. Udah paling besar kau. Oh, sudah paling besar, baik, terima kasih. Waktunya jalan aja. Oh, ini ngeri kali nih. Ya. Jadi di dalam satu hadis ya, ini ada kata begini nih, saya blok dulu ya, saya blok dulu. Nah, saya blok dulu, ini sampai sini ya nih, ya. Whoever worship Muhammad then Muhammad is dead, ya. Siapapun yang menyembah Muhammad, ya, bahwa Muhammad sudah mati. Perhatikan ini Abu Bakar ya ngomong ya. Di dalam satu hadis kepada para pengikutnya karena mereka nggak percaya Muhammad meninggal, ngomong begini, siapa di antara kalian nih yang menyembah Muhammad, ya Muhammad sudah meninggal. Jadi Ali, kalau memang zaman dulu nggak ada yang menyembah Muhammad, ngapain di situ dikatakan siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah meninggal? Ngapain sih? Kan nggak ada yang menyembah Muhammad, ngapain kok dia ngomong siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad? Gitu loh, ya. Nah, kemudian begini Alia, kembali kepada mentaati tanpa batas. Sebenarnya
Kalau kalian betul-betul percaya Al-Quran, Loh. kalian itu harus mencukupkan diri dengan Al-Quran. Kontradiksi ajaran Paulus Ya. Yesus nggak kau jawab kok. Tapi, tadi udah saya jawab loh. Mana kau Saya- jawab? Dengar, apa yang dikatakan oleh Paulus berasal dari Yesus. Kalau omongan pribadi Paulus, ngapain? Gitu loh. Kalau omongan Nabi, ngapain? Makanya kalian itu nggak bisa bedakan omongan Nabi dengan firman Tuhan yang disampaikan Nabi. Makanya di dalam Bible nggak pernah ada Nabi itu dituruti. Yang dituruti firman Tuhan yang disampaikan Nabi. Nah, masalahnya mantap, kalian, mantap. masalahnya penyakit kalian adalah Mantap. kalian menganggap bahwa Muhammad itu mengajarkan omongannya sendiri, yaitu hadis. Gitu loh. Makanya kalian turuti hadis ini, hadis itu, hadis ini, hadis itu. Ya, silakan. Oke, itulah standar gandanya beban psikologi botol ketika menyembah manusia sebagai makhluk dipaksakan jadi Tuhan, ya harus bodoh. Sebagaimana tertulis dalam kitab mereka itu. Jadi dengan nama Kristus kita bodoh. Tertulis teman-teman. Memang beban itu harus dibawa. Akhirnya standar ganda dia mainkan. Kata dia, kalau Paulus memberikan pengajaran, yaitu ilham wahyu dari Tuhan. Maka ketika umat Islam mendengarkan wahyu yang disampaikan Nabi Muhammad, lalu mereka mentaati apa yang disampaikan Nabi Muhammad, menyembah Muhammad. Standar janda kau. Standar janda kau. Padahal Al-Quran memberikan disclaimer dari itu. Wa ma yantiqu anil hawa. Tidaklah Nabi Muhammad itu berbicara dari nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Melainkan dia adalah wahyu yang disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad. Maka ketaatan kepada apa yang disampaikan Nabi adalah ketaatan kepada Allah yang telah memberikan berita tersebut kepada Nabi. Jadi standar ganda kau itu telah menjebak dirimu sendiri. Dengan definisi abal-abalmu, kau secara tidak langsung mengakui Paulus Tuhanmu. Bahkan kalau kita baca berbagai macam kontradiksi ajaran Paulus dan Yesus, itu kau nggak bisa ngelak bahwa sebenarnya yang kau tuhankan Paulus bukan Yesus. Pertama tadi, bahwa Yesus mengajarkan ajarannya kepada Bani Israel, Paulus mengajarkan kepada non-Bani Israel. Kemudian Yesus mengatakan hukum Taurat masih berlaku, dia tidak datang untuk menghapus kitab para rasul. Tetapi Paulus mengatakan matinya Yesus di kayu salib untuk menghapus hukum Taurat. Makanya kau bebas sekarang. Mau apapun kau telah ditebus dengan kematian Tuhan itu. Tuhan kau rendahkan jadi manusia, yang telah rendah jadi manusia kau rendahkan jadi binatang korban, berjenis domba kau sembelih, kau makan daging, kau minum darahnya, lalu kematiannya kau genapi dengan kematian yang terkutuk. Ini ajaran ulti penghinaan kepada Tuhan. Oke, selanjutnya Adis. Izin host, saya juga ada pertanyaan host untuk Bang Edi. Sebentar, jangan dipotong dulu. Oke. Oke ya. Kemudian bagaimana kontradiksi ajaran antara Paulus dan Yesus? Saya angkat lagi. Ini kau jawab, jangan lari-lari kau. Tentang Matius 5:19-20. Apa kata Yesus? Yesus itu adalah satu-satunya pemberi pemberitaan Injil. Sedangkan Paulus mengaku bahwa Injil itu berasal dari dirinya. Galatia 1:8, Ibrani 2:1-4. Kemudian Yesus berkata bahwa roh Allah ada di tangan kita, di tangan Yesus. Tetapi roh Yesus ada di tangan Paulus. Gila nggak ini? Roh Allah ada di tangan Yesus, roh Yesus ada di tangan Paulus. Jadi Paulus ini apa, Dis? Itu tercatat di Kisah Apostolos pasal 16 ayat 7. Kenapa Paulus bisa mengatakan roh Yesus ada di tangan dia? Apakah dia Tuhan juga, Dis? Ini ajaran apa ini? Ajaran menyembah Tuhan manusia, lalu Tuhan manusia ini berubah menjadi Paulus sekarang. Jangan lari kemana-mana dulu. Kau selamatkan narasimu bahwa Paulus benar-benar apostolos, bukan Tuhan. Itu sudah Baru habis, mau borong kita lagi. lanjut. Apa nggak cukup 3 menit? Mau diborong terus? Baik, ya. Jadi si Ali ini mengatakan bahwa apa yang dikatakan Muhammad itu adalah wahyu dari Allah. Makanya ketika mentaati Muhammad itu sebenarnya bukan mentaati Muhammad, tapi mentaati Allah. Karena yang dikatakan Muhammad itu wahyu dari Allah. Nah, kalau memang yang dikatakan Muhammad itu adalah wahyu dari Allah, masa Muhammad ditegur sama Allah karena apa yang dia katakan? Coba pakai logikamu ya. Kalau Muhammad itu selalu mengatakan apa yang diwahyukan oleh Allah, bagaimana mungkin Allah menegur Muhammad untuk sesuatu yang Muhammad ucapkan? Coba, ngeri ya itu.
Gimana logikamu? Bolak-balik hancur, bolak-balik itu logikamu. Ya. Di dalilnya nih, An-Najm 3 ayat 4. Tidaklah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya, ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan. Bahkan kalau kamu baca hadis lagi, ada hadis bunyinya begini. Jadi Muhammad itu, waktu itu ada seorang pengikutnya ya, yang bernama Abdullah bin Amr. Dia selalu menulis apapun yang keluar dari mulut Muhammad. Kemudian ditegurlah si Abdullah bin Amr itu sama orang Quraisy. Masa kamu tulis semua yang dikatakan oleh Muhammad? Karena sedangkan Muhammad itu manusia yang terkadang bersabda dalam keadaan marah, terkadang dalam keadaan senang. Maka dia ngadu kepada Muhammad dengan perkataan begini, wahai Rasulullah, begini-begini dan begitu. Terus Muhammad ngomong apa? Nih, perhatikan Muhammad ngomong gini, tulislah demi Allah. Bayangkan Muhammad ngomong demi Allah loh. Demi Allah, tidaklah keluar darinya, sambil menunjuk mulut Muhammad. Ini Muhammad menunjuk mulutnya sendiri. Tidak keluar darinya kecuali kebenaran. Bayangkan nih, Muhammad ngomong demi Allah, tidak keluar dari mulut Muhammad kecuali kebenaran. Tapi Muhammad ditegur sama Allah gara-gara apa yang keluar dari mulut Muhammad. Ngeri nggak itu kawan? Ngeri kawan. Jujur balik kita. Pokoknya kalau dibaca hadis ini makin pusing kepalanya. Pusing gitu. Ya. Ngeri kawan, ngeri. Ya. Muhammad ngomong tidak keluar darinya sambil nunjuk mulut, itu diucapkan demi Allah loh. Kecuali kebenaran. Gara-gara omongan yang keluar dari mulut Muhammad, petani di Madinah gagal panen gara-gara ngikutin Muhammad tuh. Ada itu narasi di hadis itu. Gara-gara ngikutin perkataan Muhammad, dia gagal panen tuh. Terus Muhammad ngomong apa? Kalian lebih mengetahui urusan dunia. Lah kalau kalian mau ngerti urusan dunia kan kenapa kemarin lu ngomong? Hah? Bukannya lu ngomong tidak keluar dari mulutmu kecuali kebenaran. Sekarang kamu ralat omonganmu. Kamu lebih mengerti urusan duniamu. Petani kurma gagal panen gara-gara Muhammad. Ngeri gak itu kawan? Dari mulut yang sama ngomong tidak keluar dari mulutnya kecuali kebenaran. Dari mulut yang sama orang gagal panen gara-gara ngikutin perkataannya. Dari mulut yang sama Muhammad ditegur sama Allah di dalam At-Tahrim ayat 1. Gara-gara apa yang keluar dari mulutnya. Ngeri kawan, ngeri kawan, ngeri. Jadi Ustadz Unggul masuk ke closing statement aja ya, nggak ada ujung ini. Saya memberikan pertanyaan nggak dia tanggapi. Karena udah babak belur ya. Iya, begini ya. Ini contoh babak belur nih. Karena udah babak belur ya. Saya 3 menit, kemudian Edis 3 menit. Oke, ini nih. Contoh bagaimana definisi Edis akan menghancurkan dirinya. Enggak ada Bang Ali, sebentar. Izin. Izin Bang Ali sih izin. Oke. Enggak pengen ada moderator. Ben Abraham kan bagus tuh, moderator adil juga. Oke. Jadi ada wasitnya lah. Aku tetap di timer aja. Tapi terserah. Ya udah. Saya ingin closing statement. Karena udah panas dan pusing dengerin Edis ya. Selanjutnya. Belur saya gitu makanya langsung. Oke. Diam. Waktu saya nih. Oke, gini ya. Bahwa ketika ada yang bisa menghapus dosa, ada narasi-narasi Edis mengatakan bahwa umat Islam meyakini bahwa ketika mereka beribadah tawaf di Baitullah Ka'bah, bahwa Ka'bah tersebut bisa menghapus dosa mereka. Itu ajaran yang diajarkan oleh nabi-nabi Israel, nabi-nabi Samawi untuk mengelilingi bait suci, bukan Mazmur. Nanti saya buka ayatnya. Ayat ini yang ingin saya Edis nggak pernah baca kayaknya. Keluaran 29 ayat 14, tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Kotoran lembu jantan adalah penghapus dosa dalam ajaranmu. Jangan pernah kau lupakan ini. Kotoran lembu jantan yang dibakar habis di luar perkemahan bisa menghapus dosamu. Kotoran saja bisa menghapus dosamu, lalu kau paksakan Tuhan harus mati di kayu salib dengan kematian terkutuk untuk menghapus dosa. Padahal kotoran lembu bisa menghapus dosa. Ini ajaran yang merendahkan Tuhan untuk mati menghapus dosa, padahal dalam narasi yang sama kitabnya menjelaskan kotoran lembu bisa menghapus dosa. Bayangkan teman-teman, ada tertulis dalam kitab dia kotoran lembu yang dibakar bisa menghapus dosa, tapi Paulus and the gang menyatakan bahwa kematian Tuhan yang jadi manusialah penghapus dosa. Memaksakan Tuhan harus mati biar menghapus dosa. Tuhan sudah direndahkan jadi manusia, direndahkan jadi binatang ternak, menjadi domba. Yohanes 1:29, lihatlah domba Tuhan penghapus dosa manusia. Kurang ajar memang. Udah jadi manusia.
Udah jadi manusia, jadi domba, kemudian disembelih. Lalu Iya, Pin, nggak ya. tanggung-tanggung. Nggak ada waktunya, ngeri. Dikatakan kematiannya kematian terkutuk. Dengan kematian terkutuk ternyata menghapus dosa mereka. Padahal kotoran sapi yang dibakar di luar perkemahan bisa menghapus dosa. Hancur ini. Kontradiksi antara satu sama lain ayatnya nggak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kayak mana nih, Dis? Yang menghapus dosa itu kematian Tuhan atau kotoran lembu yang dibakar? Kenapa nggak kau kumpulkan kotoran lembu sebanyak-banyaknya, lalu kau bakar sesuai dengan jumlah dosamu? Ngapain kau korbankan Tuhan yang jadi manusia untuk kau sembelih untuk menghapus dosa? Ini ajaran pagan, Dis. Pengorbanan darah dan daging itu ajaran pagan. Nggak ada waktunya nih, ngeri kalau saya ngomong. Oke. Saking ngerinya kalau saya ngomong. Iya, ngeri. Belum. Botolmu Belum. ngeri. Botolmu itu ngeri. Udah belum? Udah, lanjut. Baik, jadi ya diskusi kali ini si Ali sudah menyerah katanya, dia katakan disudahi saja. Gimana ditutup. saya menyerah? Tadi Nggak- katanya kamu Satu bilang pun sudah tutup, pertanyaan gimana sih? saya tidak kau jawab. Sekarang kau jawab. Gimana sih? Kontradiksi Paulus ketika dia menyatakan temanya apa? Temanya apa? pernyataan Temanya mengiyakan. pertanyaan saya tidak satu pun kau ngeri. jawab. Jangan bahwa- dipotong dulu Ali. Padahal Kau waktu punya room, jangan main potong lah. Kau datang Takut dia. Takut dia, datang Ger. yang lebih botol lagi nih. Takut dia, Ger. Kalau saya ngomong Sekarang dia takut. kau jawab, kau menuhankan Paulus tidak dengan Ngeri kan, Ger? dengan definisi kau Ngeri itu. memang, Ger. Ngeri, Ger, kalau saya ngomong, Ger. Ngeri. Ngeri. Jangan main potong dulu. Iya. Ali. Gimana? Dia Kalian kasih ini? kesempatan. Gimana nggak ngeri? Ngeri memang, Ger. Ngeri. Ngeri. Weh, Apa- weh, apa yang penyembah ngeri? Paulus, Ngeri, kau jawab. Abraham. Penyembah Kalau Paulus. dia Dia ngeri, dua Jadi 20 itu apa moderator yang ngeri aja, kalau Ben. itu? runtuh iman mereka. Ger, Biarkan kalau dia saya ngomong Ger. dulu. Apa? Apa? Al-Sidik, Apa yang biarkan ngeri? dia ngomong dulu Al-Sidik. Efesus 5:21 untuk menghormati Kristus hendaklah Inilah kamu taat kebiasaan kepada Rom satu Muslim. sama lain. Kalau saya ngomong itu ngeri memang. Yang lain diam mute. Biar dia Baik. ngomong dulu. Saya lanjutkan, Nanti ya. skakmat kau Saya Nanti lanjutkan. skakmat kau Ngeri, ngeri. Sidik kau Baik. marah. Baik, Ah, saya Kau lanjutkan. banyak. Baik, Kalau Dia- kau selanjutnya. nggak senang cari aku Sidik. Saya Banyak pikir dari- 10 tahun ada kemajuan. Saya Saya lanjutkan tunggu-tunggu ya. ini debat dari tadi ternyata kosong. Jadi Tidak ada pertama-tama kemajuan. Sama saja 10 tahun lalu ngeri nih. begitu. Ngeri nih memang ini. Kalau saya ngomong ini ngeri. Kalau saya ngomong apa itu. kok ngeri-ngeri? Saking ngerinya kalau saya ngomong harus dipotong. Taatlah kepada suami seperti taat Kasih kepada Tuhan. kesempatan kan tadi Weh, udah Bang. girilan Ali. Iya, Ali, Ger. kau kan punya Ini room. mau closing. Diam dulu Seharusnya semua. kau malu, Ini mau kau punya closing. room Ger, kayak mulut gitu, lu bisa Ali. di sekolahin gak, Ger? Ya, tapi gini Bang Ben, crossingnya itu jangan framing. Kalau framing kita bantai. Baik, ya. Jadi tema yang 2 jam yang lalu si Ali kan ngomong saya akan sendirian, tidak boleh ada yang masuk, tetapi diingkari sama dia karena memang si Ali memang modal pecundang. ya. Weh, Kemudian yang kedua, botol. Loh, Kok nggak ngaku nih. setengah jam saya tunggu kamu di sini. Saksi yang tak ngomong, boleh gitu, saksi yang ngomong Dis. mana? Coba, Saksi, saksi yang Bang Ben, ngomong. Bang Ben coba Nggak cerita Bang boleh Ben. begitu. Bang Ben, Saksi, Aku kamu kan diam ngomong aja gini. loh. Bentar. Bang Ben, Saya, coba cerita Bang Bang Ali Ben. bilang, Bang Aku Ben. Bang Ali di bilang, timer. dengerin. Kalian minta Kan minta dia ditemenin kan? Diam. Inilah kebiasaan pendebat Diam. Muslim. Kalian minta, Potong. Ger, lu diam, Ger. Lu nggak tahu apa-apa, Ger. Diam. Jangan Kalian main minta potong temenan dulu. kan? Kalau Diam lu, Ger. Lu Ali, nggak tahu kau apa-apa. malu. Diam. Ngeri kalau saya ngomong itu Ali, ngeri. kau malu punya room. Diam Oke, lu. jelasin Bang Ben. Turunin Bang Ali coy. cuma bilang. Ngeri memang diturunin. Edi, kamu berdebat berdua dengan saya, bukan satu komal berdua dengan saya. Ya, diksinya dipahami. Oke, lanjut. Si Ali ngomong 2 jam yang lalu dia ngomong gini, nanti jam 8 debat dengan saya di botol. tempat Ya, saya. debat berdua dengan Tidak saya. akan Bukan ada orang satu lain yang berdua masuk. dengan Dia saya. itu. Setengah jam saya tunggu kamu, Paham makanya nggak saya sih sama Ali, apa tadi saya tidak datang ternyata kamu setengah masih jam, siaran. setengah jam saya tunggu kamu. Dengar Ali, Makanya apakah- naik. Pertama Maka- saya datang, pertama saya eh. datang kamu di channel siapa? Iya, terus saya buka komal setengah jam saya tunggu kamu. Ya, Nggak datang-datang gara-gara kamu. kamu nggak menepati janjimu. Saya Dan datang nggak- saya datang tepat
tepat jam 8 kamu mau ada jam di 8. channel. Saya ada, Jam kamu ada di channel. 8 jam 8.10 saya masih live itu. Kamu belum datang. Benar-benar si Ali nih. Jam 8.10 saya masih live, kamu belum Saya jam datang. 8 datang, kamu di channelnya si Jangan banyak framing di Aswaja. sini. Gara-gara kamu di channelnya Aswaja, saya pergi. Oke, jangan banyak framing di sini. Kalau masih mau Banyak diskusi cerita, kita Pak. lanjut. Sudah closing sana, closing. Baik. Banyak saya cerita lanjutkan. pula kau. Saya lanjutkan ya, jangan ada yang ngomong ya. Jadi tema menurut hari ini adalah mengilahkan Yesus dan mengilahkan Muhammad. Nah, bagi untuk mengilahkan Yesus tadi sudah diakui ya bahwa Yesus itu memang diilahkan. Nah, pertanyaannya apakah Muhammad diilahkan? Semua umat muslim menjawab tidak. Karena apa? Logikanya gini, karena Muhammad bukan Allah dan Muhammad bukan pencipta, maka tidak ada yang mengilahkan Muhammad. Loh, sementara Isa itu bukan Allah, Isa bukan pencipta, tapi diilahkan bisa. Hawa nafsu itu bisa diilahkan, padahal hawa nafsu itu bukan pencipta. Nah, ini logika pincang macam apa yang dibangun teman-teman muslim? Karena Muhammad bukan pencipta, maka Muhammad mustahil dituhankan. Loh, Isa juga bukan pencipta, matahari juga bukan pencipta, batu bukan pencipta, ya, duit bukan pencipta, tapi bisa diilahkan. Hawa nafsu bisa diilahkan. Kotoran lembu bisa kau ilahkan itu. Nah, sekarang Kotoran lembu yang kau bakar ngeri nih, katanya bisa saya kau ngomong. ilahkan. Ngeri, katanya saya ngomong ngeri kan? Betul. Coba nih, bayangkan teman-teman nih, lihat nih. Katanya saya ngomong, Kotoran waktu saya ngomong, lembu, kotoran sama mereka. kotoran lembu jantan yang dibakar di depan perkemahan bisa diilahkan dengan definisi kau. Dengar dulu Edis. Ali, banyak tuh yang ngomong tuh. Dengar Ali, kamu Iya. tadi udah ngomong dikasih kesempatan. Kenapa Edis nggak dikasih kesempatan? Ngeri Luar memang kawan. biasa saudara-saudara. Karena Edis sangat ngeri. ngomong Ali. Jangan gitulah Ali. Kotoran lembu memang berat membawa ajaran Karena ketika ngeri, Ger. Kalau saya ngomong itu karena ngeri, Ger, ngeri. ada tertulis di kitab kalian bahwa kotoran lembu yang dibakar bisa menghapus dosa. Biar dia ngomong nanti kau sampah lagi. Untuk Seperti kita apa? tertib. Untuk apa Jangan kau korban? Untuk Ngeri apa memang kau kalau saya korbankan ngomong. Yesus? Ngeri memang kalau saya ngomong itu. Dengar dulu. Nanti kau sanggah lagi. Padahal dia tadi udah ngomong loh, 5 kau. menit tanpa waktu tadi Ini dia ngomong. ngapain nih? Udah. Si Unggul tadi udah hilangin waktunya, sengaja sama Ali dihilangin Iyalah, waktunya. Si closing Unggul. statement. Closing statement Ngeri. itu kita berbicara. Saya katanya mau penutupan juga nih, tapi dipotong. Kan ngeri kan? Ngeri memang. Bisa dilanjut gak nih? Atau udah runtuh imannya? Ngeri Edis kalau ngomong. Rontok jadi iman kita Logika Bang Ali kalau Edis berpikirmu ngomong. itu terbalik, Jangan Edis. biarkan. Logika berpikirmu terbalik ketika Ini umatmu ngeri nih. menuhankan Ngeri. hawa nafsu, menuhankan manusia, terus kamu sama-samakan majelis- dengan kami. Majelis Logika Muhammad berpikirmu Muhammad salah. bisa dituhankan nggak? Saya tanya sama Logika kamu. berpikirmu Eh, itu yang salah. Mungkin nggak Muhammad dituhankan? Saya tanya kamu. Ketika umatmu, jawab umatmu dulu. menuhankan Mungkin manusia, terus tidak kamu mengajak-ajak Muhammad kami untuk dituhankan. menuhankan manusia. Saya tanya, mungkin nggak Muhammad Logika dituhankan? berpikirmu bagaimana? Coba Tidak jawab dulu. mungkin. Tidak mungkin. Tidak Kenapa Isa mungkin. bisa dituhankan? Tidak. Kenapa Isa Lah, bisa Santai, dituhankan? guys. Lah itu urusanmu, urusan agamamu itu menuhankan Kenapa Isa manusia. bisa dituhankan? Muhammad nggak bisa dituhankan. Yang lain santai. yang lain Logika santai. berpikirmu yang Ngeri, salah. ngeri, Logika ngeri. berpikirmu yang terbalik. Padahal Menuhankan jelas. manusia terus kamu sama-samakan dengan kami. Bagaimana Santai, caranya? santai, yang lain santai. Ngeri. Tenang, paling Si Ali karena udah babak belur dipanggil kawan-kawannya. Tolong saya teman, saya udah babak belur, tolong bantuin. Jadi Parah anak ini. parah. Ngeri kawan, ngeri. Parah anak ini. Saya kirain Katanya, dia katanya, Iya. katanya mau ngomong, dikasih Gini. kesempatan ngomong, tapi baru ngomong bentar dipotong-potong. Karena ngerinya omongan Edis, ngeri banget. Ngeri. Ngeri. Gimana nih? Kau Bisa dilanjut gak mentuangkan ini? Paulus Galatia Bisa dilanjut nggak 2:20 ah. Bisa dilanjut gak nih? Udah apa lanjut? Udah selesai. Kau dari Udah tadi selesai. Waduh, ngeri yang bener. Ngeri kawan. sedikit ngeri, pun kawan. tanggapan tidak kau Bayangkan. berikan dari pertanyaan saya. Kontradiksi Iya, antara berapa yang muslim nih? 1, 2, antara ajaran Paulus dan Yesus yang bertolak Buset. belakang. Ada 7 Artinya muslim. artinya Edis dengan definisi Muslim dia Kristen sendiri ngeri kawan. dengan definisinya dia yakin bahwa Paulus itu Tuhan ternyata. Ngeri bener. Gimana nggak ngeri bahwa Paulus adalah Ini Tuhan berlian bagi Edis? Kristen berlian ini. 7 muslim, 7 Nggak diakui berlian sebagai Kristen. Ani boleh nambah nggak? Nambahin Bang Ali. Boleh lanjut. Ini sendirian ngeri kamu. Muslim ini sendirian. Awas di, jangan di. Jadi gini, ya, Ani dari tadi awal denger, ini kan Edis kan sedang membahas sebuah definisi kata.
Orang kalau pernah sekolah tahu ketika Anda membahas sebuah definisi kata, dasar pijakannya adalah karya leksikografi. Saya nunggu ini mana di karya leksikografi yang dibawa Edis. Kok dari padi cuman asumsi dong. Oh, jadi bukan Ini penjelasan orang pernah Muhammad ya? sekolah atau tidak? Oh, Tenang, jadi tenang, sabar, bukan penjelasan Muhammad. tenang, Kita ke sabar, kamus tenang, KBBI nggak- ya. nggak usah- Waktu itu awas, Muhammad bujang, pakai kamus awas, bujang. KBBI. Enggak, Tenang, waktu itu tenang, Muhammad tenang, pakai kamus tenang. BBBI. Sabar, tenang, nggak usah terguncang, nggak usah terguncang. Jadi ketika kita bahas tentang definisi kata, semua orang tahu dasar pijakannya adalah karya leksikografi. Dalam tata bahasa Indonesia menghilang. Habis, lu sekolah dulu deh. Gua ketemu lu di Facebook sejak tahun 2013, bukannya tambah pinter, tambah downgrade. Sekolah lagi, ladies. Makasih Bang Ali. Oke, Jadi memang karena penjelasan Muhammad, karena penjelasan silakan. Aku ngomong boleh. Jadi kan Bang, silakan dengerin dulu, Bang Ben. Silakan. Siapa yang mau Jadi- jadi kalian harus siapa yang memberikan Oke, kesimpulan ayo, KBBI? belajar Siapa? tertib, belajar Ya. tertib. Gol. Dulu zaman Muhammad ada kamus KBBI. Ngomong boleh nggak? Jadi dulu zaman Muhammad ada. Gue belajar ngomong boleh nggak? Iya, bertanya saya Gue dulu zaman belajar Muhammad. ngomong apa Edis belajar. Enggak, zaman dulu udah ada kamus KBBI. Jadi zaman- ya, ini gue berusaha untuk adil ya. Adil Bang Ben. Gue belajar adil ya. Tadi kan udah kita H2H. Begitu Edis bilang, wah katanya mau berdua, gue langsung diam tuh. Makanya gue menawarkan timer. Ya. Kartu kuning buat Bang Ali memotong. Hanya gue riset ulang. Tapi Mampus. juga punya kartu kuning. Dengar dulu Dis. Gue berusaha untuk adil nih. Gue berusaha untuk adil, denger dulu. Setelah mengemukakan definisi, lalu definisi itu disanggah sendiri oleh Edis. Makanya udah jadi nggak menarik. Nanya tadinya gue mau ngomong harus ada moderator Bang Ben. Karena Edis berputar-putar aja dari dulu ke situ, jadi tidak menarik. Sudah dari Bang Ali, lu hanya dari asumsi, bahkan berani menerjemahkan hadis yang lu nggak punya keilmuan di situ. Tarik Dis, karena nggak ada ininya, definisi lu tidak khusus. Lu memberikan definisi kepada Bang Ali, tapi untuk lu nggak mau pakai definisi itu. Udah gitu. Betul. Tadi kan saya bilang zaman Muhammad. Lanjut, siapa yang memberikan? Gimana nih kok saya di mute ini? Udah, lu kepanjangan ngomong, nggak ada isi. Saya mau mendengar dari pengamat-pengamat lainnya. Coba dari Bang Sidik tadi apa kesimpulan dari narasi Edis dan jawaban-jawaban kita? Oke, jadi gini ya, Edis ini selalu begitu. Ya, narasinya, kalau bahwa udah seperti bahasanya itu saya permisi sabar dulu Ali. Intinya Ali Banyak sudah kali cerita berpeluur. kau. Udah turun aja, kamu nggak ada ilmunya. Masa udah Ali di mute? Berarti udah baru dulu kan ya? Kamu tuh, ya belajar tuh. Oke lah, saya permisi dulu. Kalau seperti itu saya permisi dulu. Iya, lompat aja lompat. Memang nggak Ngeri. gaya-gaya Palingnya ngeri. gaya-gaya lama, gaya-gaya 10 tahun cuma tahu bisa ngomong ngeri, ngeri. Nek Seger, kau Seger, mana Seger? Mana Nager. Nih, juragan babi nih. Naikin juragan babi Bang Ali. Mana nggak ada lagi di bawah dia. Mana Seger? Izin berbicara sebentar. Sebentar Pak Berlian. Silakan Bang Sidik lanjutkan. Nah, jadi gini ya, dia menarasikan bahwasannya Tuhan itu adalah Nabi Muhammad SAW. Makanya satu poin yang paling penting ke Edis ini, di mana di dalam Al-Quran mengatakan itu tidak ada Nabi Muhammad hanya utusan Allah, tidak ada lebih. Nah, kalau kita lihat di dalam Efesus 5:21 sampai 33, nah ini untuk menghormati Kristus hendaklah kamu taat kepada satu sama lain. Hai istri, taatlah kepada suami seperti kamu taat kepada Tuhan. Nah, ini kalian ini. Dari yang istri-istri oten-oten ini, Tuhan kalian tuh suami kalian gitu loh. Nah, terus Galatia 2:20, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, ini kata Paulus ya, melainkan Kristus yang hidup dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dan anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi
Di sini aku di dalam dia ini. Paulus mengatakan nih sama seperti Yesus mengatakan aku di dalam Yohanes 10:30 ini Paulus juga Tuhan ini. Nah, kalau Edis membawa tentang mencium batu, kalian sebenarnya mentuankan batu. Kalian ini yang mentuankan batu. Yesaya 26 nomor 4 belum bahas di Samuel. Wah, kalian itu Tuhan kalian itu gunung batu, gitu loh. Yesus itu batu yang dibuang. Ini gitu. Itu nyambung. Kayak tadi saya lihat narasinya mencium batu, itu mencium batu. Itu ada hadisnya, itu batu itu tidak membawa mudarat. Kami belum naik haji nih. Emang kami cium batu. Enggak kemana-mana. Kamu yang ketampul karena kamu kepanasan. Yesaya 26 nomor 4 itu apa? Tuhanmu gunung batu kan? Belum saya bawa di Samuel. Banyak rentetan Tuhanmu batu. Izin apa? Izin kepanasan kau? Apa? Iya, gini. Kejadian 126. Kejadian 126 kamu baca apa enggak tulisannya? Baiklah kita menjadikan sabar. Itu bang membahas apa itu. Iya, Edis sudah melompat sana sini. Jadi Edis sudah melompat. Kenapa kamu kepanasan? Tadi kamu nggak nyimak di bawah atau kamu pura-pura nggak nyimak? Bang Sudri itu tadi pembahasannya loh. Enggak, itu pembahasannya cium batu gitu kan, cium batu. Padahal Tuhan kalian itu batu loh. Kenapa kamu kepanasan? Kejang. Lu kejang-kejang kenapa? Kenapa lu kejang-kejang? Ini penghapus dosamu. Ini batu bara ini enggak nyambung apa? Edis memang begitu kayak kau. Lah iya enggak masalah supaya kau ketampol. Tuhanmu batu. Saya keras di sini. Tuhanmu batu. Yesaya 26 nomor 4. Tuhanmu gunung batu. Sabar, kamu sabar. Yesaya 6 nomor 7. Tetapi seorang daripada Sefaim itu terbang dan mendapatkan aku di tangan ada bara yang diambilnya dengan sepit di atas mesbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Itu jelas. Batu bara menghapus dosa kalian. Nah, Kejadian 1:26 ini poin-poinnya di sini. Kalian mentuankan ini bukan cuman bukan cuman Yesus. Tuhan kalian itu banyak kali. Ngerti nggak kau? Berfirmanlah Tuhan. Baiklah kita, ini Tuhan menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Sekarang saya tanya, Tuhan di sini Yesaya 26 nomor 4 batu, gunung batu, sabar. Ibrani 12 nomor 9 api. Terus Yohanes 4:24 roh. Yang mana? Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa. Yang mana? Menurut gambar dan rupa ini Tuhan yang mana kalian? Rupa. Takut dia kejang-kejang ini anak. Kamu saya tahu sering naik di rumah sebelah kan? Saya tahu kamu ini kayak Edis kamu ini. Kamu memang penghujat juga kau. Gak usah bohong kau. Kejang-kejang kamu. Sabar. Dek. Kejadian 1:26 berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Tuhan. Baiklah Tuhan menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Tuhan. Sekarang rupa Tuhan seperti apa? Yesaya 26 nomor 4 Tuhan gunung batu, Ibrani 12 nomor 9 Tuhan api, atau Yesaya atau Yohanes 4:24 Tuhan itu roh, Tuhan itu roh, atau Wahyu 5 nomor 6 bertanduk 7 bermata 7. Mana? Oke. Yang mana yang harus menjadikan rupa dan gambar? Oke, sekarang kita timer antara Berlian dan Bang Sidik. Kita tertib di sini. Ayo. Oke. Tuhanmu banyak. Ayo kita bahas. Siap atau tidak? Siap atau tidak? Tampol kau. Moderator, temanya apa? Anda tawarkan. Iya, silakan antara Berlian dan Bang Sidik. Saya awali dulu. Kita timer. Ayo, gini ajaran pagan ya. Ajaran pagan mengibatkan banyak. Ayo. Mantap. Ajaran pagan gimana? Bang Sidik. Temanya temanya penghapusan dosa temanya. Kita bawa saja Bang. Jadi saya awali ya. Udah naik timer aja. Kenapa kamu takut timer? Timer aja. Ayo. Ajaran pagan temannya. Ayo. Takut turun.
Kalau takut turun. Oh, gimana? Ayo. Jadi nggak Ajaran dibilang pagan takut. penyembah batu siapa? Islam apa? Loh, Kristen. Kalau kata Penyembah jalan. batu, penyembah roh, penyembah api, ayo kita bahas. Iya. Ajaran Ya, habis pagan, itu ayo. kita Mau? Tapi Timer gini, aja. Bang, Bentar Mas saya Sigit, simpan bertanya dulu satu ini narasinya. aja. Simpan Saya narasinya. bertanya satu ini Oke, aja, kita kalau ambil jawab bisa tema. Siapa yang Pertanyaan ajaran mudah. pagan, Kristen atau Islam, antara Bang Sidik dengan Ajaran Berlian? pagan. Ayo. Oke Berlian. Iya, Oke. jawab pertanyaan saya satu ini Kang dulu. Unggul bisa anu timernya Kang Unggul, Mau, bantu ya. di timer, anu moderatori. Tunggu, kita sapa dulu ini siapa saja biar ketahuan yang ada di Pomal ini. Oke, Sasah satu lagi ya. Muslim atau Kristen? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muslim ya? Di sini Sasak Sasak Muslim atau masih Kristen? menyimak. Oke. Saya Oke. dari kebetulan saya juga dari Katolik. Sekarang Katolik. alhamdulillah sudah Muslim. Oke, baik, alhamdulillah. Bang Sasak, Alhamdulillah. kita naikkan dulu yang Kristen ya, biar adil di Pomal kita ya. Bang Tommy, halo. Tommy Muslim atau Kristen? Muslim. Oke, maaf ya, kita turunkan dulu biar adil. Jangan nanti kiranya kita keroyokan di sini. Bang Sasak, tunggu sebentar ya. Oke, Silakan yang Kristen naik ke atas biar ada temannya Berlian. Baik, sekarang Kang Unggul monitoring. H2H Siap antara Kang Unggul untuk timer. ya, Bang. Ini saya tidak lagi ingin berdebat loh, saya ingin mengenal Islam, ingin bertanya Islam kok jadi Udah. pakai Kalau timer jadi takut kemana-mana Bang Ali. Kita tahu mana yang biasa hujat, mana yang orang beneran. Belum ada ngomong udah terguncang loh, gimana ini? Iya, terguncang nggak apa-apa. Terguncang, orang nggak ngatain apa-apa lu. Apa yang bikin kita terguncang? Belum ngatain apa-apa masa kita Nah, ini terguncang? kan izinkan bertanya, orang mau bertanya. Timer aja. Belum bisa bikin kita terguncang. Enggak Berlian. apa kalian ajaran pagan kok? Terguncang apa itu? Berlian. Ajaran Berlian, kalau kamu nggak mau timer, kamu kalah. Suaramu nggak kedengaran, tertutup sama suara Asidik. Dia pakai dia pakai soundcard, harganya 17 juta itu. Kadang lawannya Saya gini loh Bang Ali. Bang Ali. Dia belum narasi apa-apa, belum menunjukkan apapun dalil, terus ngomong kalian terguncang lo. Apa yang Nah terguncang? iya, orang nggak diizinkan bertanya, gimana ini? Ya, tanya dalam waktu kamu nanti. Iya, timer aja gitu. Tema gitu ya. Oke, sebagai tuan rumah Muslim, saya berikan kesempatan 2 menit kamu bernarasi, nanti akan dikonter oleh Bang Sidik 2 menit ya. Ada yang bisa bantu aneh timer nggak? Ya, Ini jadi moderator. di surat Hud ayat 114 itu kan dikatakan Tema aja, bahwa- Bung. Temanya dulu apa? Tema aja ajaran pagan. Temanya apa? Ayo, siapa yang ajaran pagan Islam apa Kristen? Penyembah batu, Gimana? penyembah api, penyembah roh. Ayo. Gimana? Dengan tema yang Gimana? ditawarkan Bang Sigit, sepakat nggak Berlian? Tema aja. Temanya. Bang Ali, Penuh, bentar. katanya mau mengguncang. Masa bicara aja nggak berani? Saya mau di fundamental gitu loh. Kok cuman tipis-tipis saya nggak mau. Saya langsung ke fundamental itu aja. Berlian, monitoring, open mic. Yang katanya Supaya tadi mau terguncang sekalian kalian kan? wabarakatuh. Izin Bang Ali. Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Ya, Bang silakan, Sasak. Bang. Makasih Bang Sasak Berlian, ya. open mic. Katanya mau mengguncang. Masa open mic nggak punya nyali? Loh, abang Apa yang gimana? Itu mengguncang? kan udah ditulis sama hostnya, sama Bang Ali, itu kotoran penghapus dosa. Ya udah itu aja dong, jangan itu kemana-mana. debat dia dengan Edi. Makanya Edis kita tadi temukan itu, tema Edis baru. tadi itu apa definisi mentuangkan beda. Loh, gimana sih? Itu debat dia dengan Edi. Oh Nah, berani ini beda nggak? lagi nih, tema baru lagi, Bang. Ini ditawarkan sama Bang Sidik, saya tanya sekali lagi. Ditawarkan, diterima apa enggak? Ayo. Ya jangan kemana-mana, Ya, itu kan ya, udah ditulis. Diterima Tema apa aja baru, enggak? tema aja baru. Biar bisa jalan nih. Ajaran pagan Katanya Islam mau apa mengguncang. Kristen? Oh, gimana bangku ini kok jadi takut sih? Wah, Loh, takut katanya sama mau apa? mengguncang. Tuanmu batu, tuanmu api, Masa tuanmu rokok ditawarin- takut. ditawarin tinggal Temanya. Oh, Kan, gimana? ayo. Berlian, kau tinggal jawab Karena Bang aja. Ali, tadi kan Terima Bang Ali udah atau tidak? setuju Tidak, temanya kok. penghapusan dosa. Oh jadi Bang Ali yang diatur begitu loh.
Gimana? Jadi temanya enggak, Bang Ali tadi menyerahkan ke saya sebagai moderator untuk menentukan tema. Makanya saya sebagai moderator menawarkan pada kalian berdua. Berlian. Bang Sidik meminta temanya adalah mana yang ajaran pagan. Kalau kamu mengajukan apa? Ya udahlah, kalau emang udah pada terguncang, sudah pada takut, ya udahlah, aku turun aja lah. Orang kau ngomong aja narasi belum. Nggak ada Kristen yang berani, nggak ada Kristen yang berani membahas tentang ajaran pagan. Nggak ada. Jeki Sembiring pun ditawarkan sama Ustadz Ali, nggak mau dia, nggak mau. Jeki Sembiring kau undang ke sini, kau undang ke sini ajaran pagan, nggak mau dia, nggak mau. Kenapa kalian itu ajaran pagan memang? Ajaran naga bonar, naga di Wahyu dan di Daniel, ada nggak naga itu? Naga itu ada nggak? Bentar, biar kalian, bentar. Ini saya tanyakan lagi. Ini di mana-mana kesurupan dia. Nggak tahu, ada yang salah kayaknya. Nggak kesurupan, saya mau langsung fundamental gitu loh. Santai Bang Sidik. Saya tawarkan lagi. Ini ada tawaran tema. Yang mana yang ajaran pagan? Islam atau Kristen? Gimana? Berani nggak menerima tawarannya? Tadi Bang Ali sudah setuju temanya penghapusan dosa. Itu tema dia dengan Edis. Saya sekarang moderatornya yang pegang kuasa di sini. Jadi saya menawarkan. Temanya, Bang. Bukan itu tadi sama Edis. Udah kau berani apa enggak? Kalau nggak berani bilang nggak berani. Kalau berani bilang berani. Muter aja. Kayak emak-emak arisan. Berani nggak? Ya, jadi di surat Hud ayat 114. Jangan bernarasi dulu. Ani tanya berani apa enggak dengan tema yang ditawarkan. Pertanyaannya dosa yang seperti apa yang belum dimulai debatnya. Debatnya ini belum dimulai. Jadi jangan bernarasi dulu. Ini baru Ani tawarkan tema, kamu nggak berani jawab. Diterima atau tidak? Itu dulu aja. Gimana? Itu temanya kan udah ditulis abangku tuh. Masa aku nggak bisa baca? Saya nggak menawarkan tema yang ditulis. Saya menawarkan tema mana yang ajaran pagan, Islam atau Kristen. Itu berani apa enggak? Nah, saya kan tadi sudah menyatakan temanya penghapusan dosa. Lalu Bang Ali sudah mengiyakan gitu. Ini ada tawaran dari Berlian penghapusan dosa. Gimana? Saya mau langsung ke fundamental aja. Siapa yang saya nggak mau diskusi kayak gitu. Saya mau diskusi yang langsung ke titik poin. Siapa yang ajaran pagan, penyembah gunung batu dan penyembah api dan penyembah roh, gitu loh. Itu yang saya mau, gitu loh. Woi, jadi nggak Berlian buruan peganginnya pakai tangan nih, nggak pakai tripod, cepetan. Iya, nggak apa-apa. Kau takut kau Berlian? Tangannya. Kita bicara tentang ketuhanan aja. Itu kan sudah benar. Gimana? Membuktikan mana Tuhan atau sesembahan yang benar? Allah Azza wa Jalla atau Yesus? Bang Ali, penghapusan dosa itu benar juga. Jangan nyolot. Tawaran kamu nggak diterima Bang Sidik. Tawaran Bang Sidik nggak terima kamu. Tawaran Bang Sidik nggak saya terima dong. Orang tadi di awal penghapusan dosa. Tawaran kamu nggak diterima Bang Sidik, tawaran Bang Sidik juga nggak diterima kamu, makanya Ani ambil jalan tengah. Gimana? Ini jalan tengahnya temanya. Oke, saya awali ya. Oke, bentar. Emang apa? Ani belum menentukan temanya. Dia nggak mau tentang ajaran pagan. Makanya Ani ambil jalan tengah Bang Sidik. Sebentar Bang Sasak, sebentar, sabar dulu Bang Sasak. Ini kita layani dulu tamu kita Berlian, maunya apa? Soalnya waktu saya nggak banyak ini Bang, mau naik kapal ini. Begini ya, kamu tentang penghapusan dosa, sementara Tuhanmu itu nggak tahu yang mana. Tuhan gunung batu, Tuhan api, gitu loh. Nggak tahu, bingung ajaran pagan mau gimana? Harus itu dong, harus berawal gitu loh. Tenang, Ani ambil jalan tengah. Ani yang tentukan tema. Mana Tuhan yang benar, Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Yesus anak Maria? Itu yang Ani angkat. Oke? Siap? Ya, saya awali ya. Oke, Bang Unggul, timer ya, 3 menit ya. Jadi di surat Hud
surat Hud ayat 114 dikatakan Sebentar, bahwa ini belum nyuruh kamu. Itu aja dia Ini bang. mulutnya kayak nggak pernah sekolah aja ini. udahlah bang, kita nggak usah pakai timer, lanjut aja ngalir aja, dewasa Pakai aja. timer, kita pakai timer. Bang Nah, Unggul, ya. Bang Unggul. Herannya Bang Unggul monitoring. Oten nggak ada yang mau naik, Oten satupun saya naikkan. Kok Nah ini saya ketakutan? Iya, jangan Oh, kamu saya naik. sendiri, jangan kamu sendiri di sini. Pusuk Atau di bawah yang mau bantu timer, suruh typing Bang Ali. cuma tapping, pusuk naik kau pusuk naik. Nah, Ya, tenang aja Pak. Bang Sidik jangan terpancing sama yang di bawah. Kalau Iya, fokus di atas, kesurupan. jangan terpancing bawah. Bang Yang di bawah, Bang yang si bisa Bang bantu typing, tolong iya, typing dan request. Bang Yang Sidik bisa bantu itu. Bang Sidik Timing. fokus jadi Oke, narasumber. oke. Nah ini. Oke. Jadi temanya jelas ya. Mana Tuhan yang benar? Allah Subhanahu wa taala bukan itu, atau bukan itu. anak Maria? Sudah bosan, Oke. bosan. Saya mulai itu. dari Sama Berlian. dosa aja. Silakan narasinya. Bang. Weh Berlian buruan, gua nggak pakai tripod nih, udah gue copot. Pegangin tangan, lu bolak-balik maju mundur aja, cepet make up your Ya, mind. jadi di surat Hud ayat 114 dikatakan sholat dan perbuatan baik itu adalah untuk menghapus dosa. Coba Bang Sidik jelaskan dulu sholat dan perbuatan baik yang seperti apa dan dosa apa yang bisa dihapuskan. Bentar, oleh sholat dan bentar. Ini perbuatan orang baik. pernah Temanya bukan itu, temanya bukan itu. Oh, udah terguncang. Bentar. Temanya itu mana Tuhan yang benar? Allah Iya, Subhanahu saya temanya Subhanahu wa juga taala. sudah di Atau Yesus, situ. dengerin, biar kau pinter, nggak usah sekolah lagi. Biar kau pinter, ani kasih tahu. Temanya adalah mana Tuhan yang benar? Allah Subhanahu wa taala atau Yesus anak Maria. Jadi Iya, saya namanya nggak mau prolog. lari-lari bang. Jangan dipotong. Saya mengikut tadi yang di Jangan awal. disepak Di pula. awal tadi kan sudah dikatakan. Banyak cerita pula temanya kok, penghapusan dosa. dengerin. Tuh. Diam mulutnya, diam di mute. Jadi kau harus menarasikan dari perspektif kamu tentang ajaran kamu. Nanti Bang Sidik akan menarasikan dari perspektif ajarannya. Tadi kan sudah disepakati. Lu pernah ikut debat Sudah nggak sih? disepakati tadi temanya penghapusan dosa. Tuannya bener Gimana aja nih, ayo. bisa dimulai Gimana nggak? sih? Oh, gimana? Takut dia boleh takut. minta waktunya sebentar aja bang. Bukan takut. Baik. Udah, saya udah kasih waktu Berlian tapi terus berkelit-kelit. Ya udah, silakan Bang Sasak mau sampaikan apa tadi? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin saya dengan waktu yang singkat ini saya cuma sedikit ya menyampaikan pencerahan dalam tema kotoran penghapus dosa. Saya gabungkan sekaligus dengan Tuhan mana yang benar. Oke, apakah di sini ada saudara saya yang dari Kristiani? Ada Berlian itu di atasmu. Ada tuh si Berapa Berlian orang, tuh. Bang? Berapa orang, Bang? Iya bang, itu aja bang. Kita temanya Cuma itu aja bang. aja nih, Penghapusan cuma dosa ekor. aja. Cuman satu ya. Oke, saudara saya Berlian, Abang Berlian atau Mbak Berlian ya, gitu ya. Oke, saya sudah sering kali ya memberikan pencerahan-pencerahan itu di gereja saya dulu, sampai hampir 80% gereja HKBP dulu di tempat saya itu masuk Islam, termasuk bapak saya sendiri yang pendeta. Jadi sampai saya dibuang dari keluarga. Jadi ringkas saja, untuk memaknai kotoran menjadi penghapusan dosa dan Tuhan mana yang benar, ya itu adalah jangkauan asumsi yang sangat kecil daripada doktrinisasi gereja yang mengatakan percaya Yesus Tuhan dijamin masuk surga. Jadi begini, saya berbicara dalam jangkauan yang lebih luas lagi daripada kotoran menghapus dosa. Ya, jadi kalau kita percaya Yesus Tuhan dijamin masuk surga, kenapa lagi kotoran kita cari untuk menghapus dosa? Jadi gugur ayat itu. Jadi ayat penghapusan dosa tadi itu sudah nggak efektif lagi. Artinya Tuhan itu nggak pintar, nggak cerdas dalam menciptakan ayat. Nah, jadi tinggal kita pikir lagi sendiri, kita renungkan lagi, jawab. Batin kita jawab sendiri. Ayat ini yang bikin siapa?
kotoran penghapus dosa. Sedangkan kita percaya Yesus Tuhan aja udah dijamin masuk surga. Kenapa harus mempercayai lagi kotoran penghapus dosa? Apalah artinya dosa kalau kita sudah dijamin masuk surga? Nah, oke, itu tadi tentang kotoran penghapus dosa ya. Itu ayat sudah gugur, dianggap gugur dengan kita percaya Yesus Tuhan dijamin masuk surga. Sekarang Tuhan mana yang benar? Gitu kan? Nah, kembali lagi, kalau doktrinisasi gereja mengatakan percaya Yesus Tuhan dijamin masuk surga, ya, kita asumsikan sendiri deh Tuhan mana yang benar. Apakah betul ayat itu dari Tuhan? Kalau itu ayat dari Tuhan, mana ayatnya, mana dalilnya, ya? Baik itu di perjanjian lama ataupun perjanjian baru. Nah, kalau betul ada ayatnya, ada dasarnya, ada dalil yang mengatakan percaya Yesus Tuhan, atau Yesus sendiri mengatakan percaya aku Tuhan, maka kalian aku jamin masuk surga. Artinya Tuhan itu telah mengajarkan kepada hamba-hambanya untuk berbuat jahat. Kata kasarnya begitu. Berbuat jahatlah kalian, terserah kalian mau berbuat apa saja asal percaya aku Tuhan, aku jamin kalian masuk surga. Artinya Tuhan itu menciptakan agama bukan untuk memperbaiki akidah. Sedangkan konsekuensi dari diciptakannya agama dari Tuhan itu adalah untuk memperbaiki akidah bagi makhluknya, terutama manusia ya. Manusia yang akan dijadikan khalifah di muka bumi. Jadi artinya gugur lagi doktrin yang mengatakan tadi percaya Yesus Tuhan dijamin masuk surga. Saudara saya yang dari umat Kristiani, tolong dicamkan itu. Jadi saya nggak perlu panjang lebar, nggak perlu yang orang Kristen menyebutkan dalilnya ini dari Bible, ini dari yang Islam dari Quran ini. Sudahlah, itu nggak akan ada habisnya. Jadi secara logis saja. Jadi kalau dikatakan Tuhan mana yang benar, benarkah Tuhan menciptakan agama untuk hambanya berbuat maksiat? Karena dia berbuat maksiat pun tetap dijamin masuk surga asal percaya Yesus Tuhan. Oke, saya kira segitu saja singkat waktu saya mau masuk kapal ini, sebentar lagi sinyal saya hilang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya untuk saudara saya yang dari Kristiani. Mantap. Waalaikumsalam. Mantap, via Manila Bang ya. Selamat sampai tujuan dan kembali ke tempat. Lanjut host, standby. Oke. Udah hadir di sini the one and the only one and the oneness. Bro Malakil Malak. Kita lihat dulu siapa lagi di bawah. Oke, kita naikkan rival abadi dari Bro Asidik, seger-seger yang tidak pernah fresh dan seger. Seger-seger, datanglah. Ger, tolong kau jaga kata-kata, jangan ada kata-kata kotor di sini. Tolong ya. Ini Komal satu-satunya yang masih aktif. Jangan dihancurkan. Oke, silakan moderator. Apa yang mau kita bahas? Ini jadi nggak berarti tema yang ditawarkan? Iya. Apa, Ger? Antara Berlian sama Inilah juga. kebiasaan pendebat muslim. Apa? Nggak usah curhat di sini. Diam dulu kau. Baru masuk udah curhat. Lanjut antara Berlian dan Bang Asidik. Oke, jadi temanya adalah Tuhan siapa yang benar untuk aduh ini udah kau kalau nge-live itu jangan dari kandang, keluar kandang. Bukan begini loh Bang Ali. Bang Ali juga konsisten loh. Tadi di awal kan sudah disepakati temanya itu penghapusan dosa. Orang ngomong Mana si Seger kok masih di atas dia? Udah saya Seger. keluarkan. Berisik kali kau seger-seger. Ya udah lanjut moderator antara Bang Sidik dan siapa tadi Berlian. oke, antara Bang Sidik dengan Bang Berlian ya. Temanya adalah Tuhan mana yang benar. Untuk prolog narasi, silakan narasi dari perspektif. Saya nggak mau bahwa karena tadi sudah disepakati di awal temanya itu kan penghapusan dosa dan Bang Ali sudah mengiyakan, kok nggak konsisten begitu loh. Itu tema saya dan si Tung Tung Itu Edis. tema dia dengan Edis.
Bukan, tadi di edisi itu temanya bukan penghapusan dosa. Temanya tadi bukan Aduh. Bang Edi itu apa Ya definisi udah, kalau kamu nggak sepakat mendoakan. ya sudah. Ini gimana Bang Sidik? Jangan takia dong. Lagi-lagi nggak sepakat lagi, tapi dalam jalan tengah loh ini. Oh nggak Ini sepakat. Tadi Betul tema yang sekali. diberikan Abang loh. tersebut, Tadi di saya awal nggak sepakat. Tadi ajaran pagan Terus nggak saya mau. ambil jalan tengah, saya kasih tema yang lebih umum, ternyata dia nggak sepakat lagi, nggak tahu ini maunya gimana. Saya bingung. Silakan host, nggak tahu ini saya maunya dia gimana. Memang kacau kalau Tungtung. Tungtung itu ahli tipu, ahli framing, ahli bohong. Dasar Tungtung. Iya, lucu gitu loh. Dia ngomong juga belum, keluarin dalil belum, keluarin soalan belum, ngomong semua orang yang di komal ini terguncang. Apanya yang diguncang itu aneh, bingung aneh. Penghapusan dosa. Sementara tuannya belum jelas gitu. Kok penghapusan dosa dari mana pula? Di sini ya, Bang Ali tahankan Tritung karena ajaran pagan itu, Bapak. oke lah, ini yang ada ya. Mohon maaf, ala kadar teman-teman. Cuma ada seger-seger. Seger-seger. Gimana, Dek? Dapat tobat, Dek? Itu gue boleh bantah sasah tadi gak sih? Ngawur banget dia. Apa sih lu? Oh, Deri. Solo Tatsuki. Ya itu. Ah, aku balas. Jaringanmu nggak jelas, Ger. Ger. Jaringanmu diperbaiki dulu putus-putus, lah, Ger, mikrofonmu 15.000 yang ongkir, beli yang bagus lah Ger. Jadi enak suaranya, nggak kedengeran. Wah, buka rahasianya si Derry tuh. Masa Derry bilang 15.000 udah termasuk Oh, ongkir gitu. Der? Aduh, kacau nih, ketunggul nih. Ngeri kau ini. Videonya ada aku. Ustaz kau yang ngomong gitu. Kau cari remis lagi. Kapan kau bisa berubah? Nih ya, kata Yesus di dalam Alkitab, bukan yang memanggil aku Tuhan, Tuhan yang akan masuk surga, tetapi melainkan Dia yang menjalankan kehendak Bapakku atau kehendakku. Tuh. Jadi ada aturan di dalam. Jangan ngaco, main beriman langsung masuk surga. Wih, dengar tuh. Bisa kau bantah itu seger-seger. Itu buat sasah, bukan buat seger-seger lah. Itu buat sasah. Sasah bilang tadi main beriman masuk surga. Kan dia nggak tahu Alkitab, tapi seolah-olah tahu Alkitab tuh sasah tuh. Kayak lu ngerti Bible aja, Deri. Oh, Derry jadi kristologi, sekarang belajar kristologi pula si Derry ini. Aduh, mah kaget anu Der. Itu kecil kawan. Yang tungtung siapa? Bang Bali. Tadi Puskakmat ada kau. ada si Edis tadi di sini. Apalagi yang lain, ayat yang lain lagi tuh. Bukan yang sekarang ada nggak tungtungnya? Ini seger kali ini. Seger-seger. Seger-seger bukan tungtung. Lu mau bantai tungtung seger-seger ini Her? Bukan tungtung dia, bukan tungtung. Tung. Black ini mungkin. Oh, sorry. Bukan tungtung dia. Bukan nih, capek kalau masih seger-seger mah. Jadi apa dia? Kupikir ada tungtung. Ya udahlah, saya mau cari tungtung. Tadi ada si Edis. Iya, ya. Ini di Oke. sini Lanjut. Yang lain bisa apaan tadi? Keluaran yang kau baca kecil. Apa aku bilang? Ada Apa kau ini? Matius 7. Aduh. oh, Bukan sakit jadi kepala. orang yang memanggil Yesus itu Tuhan. Kalau kau panggil Yesus Tuhan, kau diusir. Nyala kau pembuat kejahatan. Itu ger. Ya, naikkan Edis, naikkan. Karena Yesus mengajarkan menyembah Sang Pencipta, Yohanes 4:22. Gitu loh. Tungtung naik. Siapa? Ada tertariknya gini loh, Ane. Tertariknya dengan ayat yang dibawa Bang Ali tadi. Bagaimana? Bahwasanya kotoran itu bisa menghapus dosa. Yesus Ah, itu itu ada Allah tertarik sendiri. Di mana Allah Bapa mengatakan dia itu adalah Yesus? Kalau masalah
kalau masalah percaya dan tidak percaya, karena orang Islam jelas tidak akan terima itu. Iya enggak? Jadi Iya. untuk apa Anda menjudge orang Kristen? Oh, siapa yang apa tadi itu yang Sadiki bilang tadi itu? Yesus menuntun kita untuk beribadah kepada Allah. Allah itu Yesus sendiri, dia di Allah itu Yesus sendiri, Allah Bapa itu Yesus. Itu Bapak Iya, kita iya. atau tidak, itu urusan orang Kristen. Oke, iya. Makanya kamu naik di sini kan diskusi, saya tanya di mana Allah Bapa mengatakan itu Yesus. Coba ketunjukkan kepada saya. Datamu. Itu kan Datamu. pertanyaan terakhir naik. Hah? Itu kan sudah kelas, sudah dari 2010 lalu itu Ngeri lah. pertanyaan itu dari Bukan dari 2000-an tahun, nggak ada jawaban kan? Bukan dari 10 tahun, 2000-an tahun. Kalian nggak kelar-kelar. Saya datamu. Kalau Datamu di seandainya dia turun ke dunia langsung, apa kalau datamu di mana yang bangkitkan Yesus itu mengatakan aku adalah Yesus. Di mana? Aku adalah Yesus. Iya, yang membangkitkan Yesus siapa? Yesus itu adalah Allah. Saya tanya dulu, yang bangkitkan Yesus siapa? Tidak ada yang membangkitkan pun Yesus. Nggak ada yang bangkitkan dua Yesus. Nggak ada. Di dalam Bible-mu dinarasikan, sahabat dulu dong gantian. Kisah para Rasul 2:32, siapa yang bangkitkan Yesus di situ? Baca kisah apostolos. Loh, itu urusan kitabmu loh. Ya apa itu Bible-mu loh? Katanya kamu nggak ada yang bangkitkan Yesus. Inilah kamu. Bilang itu bukan Tuhan, terserah Bapak. So what? Hah? Yang bangkitkan Yesus katanya kamu nggak ada. Ternyata di Bible-mu itu kisah para Rasul 2:32 dalam narasi kalian itu. Bapak mau putar Alkitab itu kan sudah dari atur aja. Jadi Bang Siddiq lawan siapa ini namanya? Kenapa Bapak harus Black, Bapak? Bentar, kita kasih tema. Apakah Yesus adalah Bapa itu sendiri? Gimana? Ya, Sepakat itu nggak? dia sendiri. Oke. Untuk orang Kristen, kenapa? Masalah buat Bapak. Iya, saya Oke, kasih tema. timer aja, timer. Masalah buat Bapak. Temanya seperti itu. Sepakat Masalah. nggak? Lawan Bang Siddiq. Tidak suka pakai timer. karena kita berbeda. Lawan Bang Siddiq pakai timer. Allah ketawakan dua orang yang saling bunuh Siddiq. Apa lo? Gimana Black? Halo Black. Tidak usah bro, sudah Black, gimana? mengerti. Ane tawarin. Tahu pasal sudah mengerti. Iya, Ane tawarin. Temanya adalah Bapak mau, apakah Yesus adalah Bapa itu sendiri? Sepakat nggak? Hari ini sampai kiamat tidak akan ada habis-habisnya karena berbeda kepercayaan. Itu saja. Anda kesini Kamu terus yang- kalau nggak mau debat teratur, Anda mau curhat. Bentar Bang Siddiq, Iya. biar Anda yang handle bentar Bang Siddiq. Siap. Anda kesini mau ngapain kalau nggak mau debat teratur? Anda mau curhat? Tidak bukan mas curhat, ini persoalannya dia menyerangnya. Oh ini bukan Iya, Tuhan. makanya ini Anda fasilitasi dengan timer gimana? Sama Bang Siddiq. Itu tadi temanya. Saya tidak persoalan sih dan siapa saya yang membela keimanan saya. Oke, berarti Jin ya, temanya adalah Itu kalau mau menyerang mental tidak persoalan, itu biasa itu. nggak benar, berarti oke ya, Anda sepakat ya dengan tema yang saya tawarkan? Apakah Firman adalah Bapa itu sendiri? Sepakat? Mana? Mungkin ada juga ini yang saya tadi bawa teman ini yang pendeta mungkin Bang Ben. Apa ini? Pendeta apa itu? Tunduk. Pendeta underground Bang itu. Pendeta underground aja Bang Ben. Pendeta Kenapa? Ini yang dibawa juga ada Bang Ben ini. yang di Pendeta bawah mungkin. itu pendeta underground. Pendeta underground Bang Ben sama Bang Siddiq. Dua arah. Berisik banget. Allahmu itu tertawa loh terhadap dua orang saling bunuh. Berisik Tertawa lah. gitu. Diturunin aja Bang Ali, nggak ada manfaat. Turun Ger. Ada. Dibawa dulu otaknya, diambil dulu yang ketinggalan di jamban Ger. Otaknya dibawa dulu. Allah. Naik. Jangan ditinggal di jamban. Naik bawa otak Ger, jangan lupa. Ini gimana nih? Sama yang Ani tawarin temanya. Disapa dulu pendetanya, Bang Moderator. Kita aja tuh pendeta underground. Bang Ben Oh standby. ya. Oke, Bang siapa? Pendeta siapa itu? Siapa itu? Pak Pendeta aja panggilnya. Underground. Underground, Oh, underground. pendeta underground. Oke, saya Wanes. Shalom alaikum. Oh, Wanes. Saya Wanes. Ada tungtung di sini. Ada tungtung, nggak ada tungtung di sini Pak. Nyari tungtung. Dari tadi kita juga nungguin tungtung Pak Pendeta. Kita juga lagi Standby ingin aja. Iya. Udah Bang Siddiq sama Black Fatality dah. Gue capek ini megangin nggak pakai tripod. Tangan gue pegel nggak jadi-jadi debatnya.
Kok udah agak langka Tungtung ya? Saya Wanes ya. Ini Wanes semua ini atau Iya, kita oneness, kita tauhid. semua Wanes? Semua Jesus only. Iya, kecuali si Black ini, Black Fatality dia Tritung gitu. Oh, Black Fatality Tritunggal, benar? Coba buka mic. Kau percaya Tritunggal nggak, Black? Bang Black, Anda minta konfirmasinya. Anda apa warna doktrin ketuhanannya? Tritunggal? Bagaimana bro? Apa? Halo Bang Black. Halo, bagaimana? Anda warna doktrin ketuhanannya apa? Tritunggalkah, Oneness-kah, Tritya subordinatkah, atau Unitarian? Atau mungkin ada genom lain baru? Enggak, saya tanya warna doktrin ketuhanan Anda apa? Ya, Trinitarian Kristus itu berarti ya itu. Aduh. Bingung nih kalau tanya yang kayak gini nih, nggak paham teologi ini. Black Fatality apa ini? Tritunggal atau apa? Nggak jelas nih. Oke, nggak ada Tungtung lagi di bawah. Silakan. Kalau ada Tritunggal, silakan request naik ke atas. Ada Pak Pendeta Oneness siap menghadapi Anda. Tapi Pak Pendeta Oneness kan nggak ada gereja. Di mana gereja Oneness, Pak? Halo Pak Pendeta, sejak kapan Oneness punya gereja, Pak? Ya. Banyak. Iya, teman-teman Tritunggal kan bilang gini. Oneness itu tidak ada gerejanya di Indonesia. Jadi kok bisa ada pendeta Oneness itu? Dulu saya ke gereja ini ya, ke gereja Bethel Tabernacle dulu. Cuma itu dulu sebelum saya tahu bahwa Tritunggal itu sesat gitu. Tritunggal sesat? Tapi Wow. Ya, antikris. Gini aja Bang Ali, saya sama ini, saya sama Pak Pendeta aja. Pak Pendeta kan mengatakan bahwa Pak Pendeta Oneness ini kan Yesus only, berarti Sang Pencipta itu adalah Yesus. Coba kita buktikan, apakah Sang Pencipta langit dan bumi adalah Yesus? Itu aja. Benar. Di mana datanya, Pak? Yesus menciptakan langit dan bumi, mana datanya? Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1 apa bunyinya? Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah. Itu yang saya tanya, mana Yesus menciptakan langit dan bumi? Itu perkataan Yohanes. Yang saya minta perkataan Yesus, Pak. Mana perkataan Yesus mengatakan akulah pencipta langit dan bumi? Jangan bawa di Kejadian 1:26, nanti Bapak ketampol. Kejadian 1:26 itu baiklah Tuhan itu menjadikan kita sebagai, itu nanti Bapak akan ketampol. Nah, itu perjanjian lama. Tritung aja Bang Sidik. Oh, ya udah. Tritung lawan Pak Pendeta, santai aja, sabar dikit lagi ntar naik Tritung. Atau memang Tritung nyalinya kecil, nggak berani lawan Pendeta Oneness ini. Standby aja kita dulu. Kalau saya naikkan Bro Malikil ke sini, Tritung nggak ada yang mau naik ini. Makanya Bro Malikil udahlah cari mangsa di tempat lain, jangan di sini. Ya, firman kan Yesus itu ya, yang Yohanes 1 ayat 14 itu. Firman itu menjadi manusia. Jadi Yohanes 1 ayat 14 kalau dikomparasikan dengan Yohanes 1 ayat 1, Allah yang menjadi manusia. Tapi kalau menurut Tritunggal, anak Allah yang menjadi manusia kan itu nggak tahu itu Tritunggal itu. Gitu. Pak Pendeta kecil suaranya, Pak Pendeta, besarin lagi. Tuh, Black Fatality, Anda setuju nggak kata Pendeta Underground? Anda kan dari Tritung tuh denomnya. Jawab Black Fatality, jawab. Naik Balul, naik Balul. Ada Pendeta Oneness ingin berdebat, ingin diskusi sama Tritunggal. Naik dong Balul. Balul kitab. Lu jangan digalakin kayak gitu. Bahlul tuh goyang undang, jangan digalak-galakin. Panggilannya Bahlul. Kok galak? Kok dipanggil aja galak? Ada sih Bahlul kitab itu, goyang ya, undang. Bahlul kitab naik, Bahlul kitab. Oh ya, ini Yang dari temannya Tritung. Bang Sidik, biar Tritung dulu aja Bang Sidik ya. Siap. Waduh. Bahlul naik, Bahlul. Oh, yang temannya Rion itu, temannya Rion.
Iya iya. Oh, Derian ya, Bang. Kelompok sempak pelangi itu loh. Oke. Ini ada Unitarian, coba bisa mematahkan nggak oneness Unitarian? Ini mah 11-12 sama Oneness ini. Mirip-mirip ini Unitarian ini. Kawit pula ini. Balul kitab aja naikin. Nggak naik dia. Balul kitab aja naikin. Nggak ada lagi pun di bawah. Gak punya nyali Tritung kalau lawan Oneness tuh kabur semua. Ayo. Mana jagoan Tritung? Aderion, coba undang Aderion teman-teman ke sini. Oh, coba saya undang Aderion ya. Undang-undang itu sempak pelangi itu diundang. Tidak ada yang namanya jago-jago Tritunggal, bro. Tidak ada. Orang seperti itu tidak berani melebihkan bahasa kalau tidak pakai Alkitab. Tidak berani. Sebentar ya, Aderion. Aderion. Jadi bukan masalah jago bicaranya, jago pasilidanya, tidak. Karena orang bicara rata-rata saja. Jadi tidak berani. Iya. Masa Tritung nggak ada yang naik tuh dibilang ajaran sesat. Bela naik. Berani mau puasa mau diri itu. Seperti itu diajarkan. Black, suaramu nggak kedengeran, Black. Yang keras lah bicaranya. Lagi suara Faro ini, bro. Biasa. Baru enak kedengar. Kau Tritung bukan sih? Coba konfirmasi. Tritunggal kah? Kau Tritunggal kah? Saya pengikut Kristus, Tuhan Yesus, Allah Bapa di surga. Susah kah? Mau Tritunggal, Triwan, mau tri apa, tripod, terserah bagaimana. Jelas kau. Nggak ngerti. Jelas. Awam nih, awam. Gini cara nanyanya. Awam dengan tidak awamnya juga. Iya, Black. Yesus itu Bapa bukan? Dia itu Bapa sendiri. Dia itu Bapa. Ya, Anda Oneness lah turun sana. Kebanyakan Oneness di sini. Iya. Panas. Coba ditanya dulu bapak atau anak bapak gituin. Bapak, kalau udah jawabnya Yesus sebagai Bapa, udah Oneness itu. Kalau yang Kristen original ini Unitarian ya, Bang Original? Ya, selamat malam semua. Malam, Bang Kristen. Ya, malam. Oh iya, kalau original Bang, dari ini Yesus genom utusan. apa? Oke, kalau utusan berarti Unitarian. Oke. Apa Bang landasan Yesus sebagai utusan bukan Tuhan apa? Ya, kalau dia juga, ya kalau di Alkitab, saya berbicara di Alkitab, Yesus Tuhan. Ya, Tuhan. Dan tapi bukan Allah. Bedanya apa? Loh, kalau Tuhan, kalau Allah itu kan sebagai sang sumber, artinya dari semualah berasal itu. Termasuk Yesus juga berasal dari Bapa, diciptakan oleh Allah Bapa. Oh, diciptakan Yesus. Iya. Berarti makhluk dong. Manusia yang diberi firman gitu. Diberi firman karena dia nabi dan utusan ya. Iya. Oke. Unitarian itu Bang Ali. Unitarian. Bang Kristen original. Kedudukannya diibadahi tidak? Disembah tidak sebagai utusan Tuhan? Tidak diajarkan. Yang Yesus ajarkan hanya menyembah Bapa. Oke. Artinya kalau mengibadahi Yesus sebagai Tuhan itu ajaran Yesus bukan? Bukan. Ajaran siapa? Yesus. Ajaran bapak-bapak gereja gitu. Oke, menarik. Silakan Pak Pendeta, ada tanggapannya nggak bahwa ternyata menurut Kristen original bahwa ajaran yang murni dari Yesus adalah menyatakan Yesus sebagai utusan Bapa dan hanya menyembah Bapa sebagai Tuhan. Pak Pendeta.
Aduh, nggak mau naik. Nggak mau jawab Nggak, Pak Pendeta. dia nggak mau nunggu cuma Tritung doang dia tadi dia bilang kan. Kok Karena dia Tritung? bilang kan Tritung tuh ajaran sesat katanya. Masa Tritung nggak ada yang naik itu dibilang gitu? Tritung. Tapi perbedaan yang mendasar antara Unitarian dengan Oneness sebenarnya apa ya? Perbedaan mendasar, Pak Pendeta. Wah, jauh sekali perbedaannya. Underground. Perbedaan yang mendasar antara Oneness dengan Unitarian. Itu gimana Pak Pendeta? Pak Pendeta tiarap. Assalamualaikum Bang Ali, satu unggul, lanjut. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat tuh tri bukan tuh. Kampret lu Derry. Boleh aku nambahkan Bang? Sebentar Bang Oreo, nanti makin gak ada yang naik ini kalau kita langsung keluarkan data-datanya. Nah, iya bener juga ya. Aku nih pengen banget keluar data melulu ya Bang. Sebentar Kita tunggu Tritung aja, masa Tritung nggak ada yang naik? Masa Tritung diwakili Derry kumaha eta naon saha? Dari aja lah suruh kau udah jadi Tritung der lu der. Sampai Tritung ada naik der. Nangis Derry kalau jadi Tritung. Bawa kesalahan yang Bertentangan dengan hati kecilnya. landasan Jadi- dari Oneness itu satu. Landasan Oneness itu bersumber di Yohanes 1 itu. Yohanes pasal 1 maksudnya. Ada di situ landasan Oneness. Padahal kalau diinterpretasi lebih lanjut bahwa firman itu enggak 100% Allah, bukan. Dia sekaligus sebagaimana Allah itu sendiri, tapi bukan Allah Bapa gitu, maksudnya dia anak. Karena dia bersumber dari Allah itu sendiri, karena dia keluar dari Allah. Iya. Aku nambahkan edukasi aja Bang ya, Bang Kalau Ali ya, ya. Buat kalau Oneness itu ya Allahnya berubah jadi Yesus. Jadi firman jadi Yesus. Kayak gitu jadi jatuhnya. Bang Ali, Iya. aku mau tidur tapi aku kasih ini aja dulu ya. Pembuka dulu ya tentang sejarah Tritung ini ya. Boleh. Ya, karena aku mengambil data dari teman-teman Tritung juga gitu, kita ambil. Judulnya History of Trinitarian Doctrine gitu kan. Jadi sejarah doktrin Trinitarian gitu kan. Ternyata menarik Bang setelah aku baca ini sejarahnya. Ya, jadi memang kalau kita bicara sejarah banyak sekali yang saya ambil dari literatur berbahasa asing ya Bang ya. Tentang teologi Kristen pada abad kedua itu tadi Bang. Mengapa munculnya Tritung tadi? Jadi karena abad kedua adalah filosof dan teolog Yahudi yaitu Philo dari Alexandria, itu kira-kira 20 sebelum Masehi sampai 50 Masehi Bang. Mereka ini menggunakan namanya produk Platonisme ya, jadi itu Bang, dengan unsur-unsur Stoikisme dan Pitagorisme. Jadi unsur Stoikisme yang dianggap dipopulerkan oleh Tertullianus pada kelahiran tahun 85 Masehi sampai 130-an Masehi, mengambil konsep dosa awal warisan itu dari filsafat Stoikisme tadi Bang Ali. Nah kemudian itu cerita sejarahnya ya. Dia ini terinspirasi oleh Timaeus dari Plato, yaitu di mana Philo pada saat itu membaca Alkitab Yahudi sebagai ajaran bahwa Tuhan menciptakan kosmos dengan firman-Nya atau logos. Jadi ada namanya putra sulung Tuhan bergantian atau melalui emanasi lebih lanjut dari firman itu sendiri. Nah kemudian Bang, ternyata di dalam Neopitagoras yaitu Platonis Numenius ya, mengemukakan 3 serangkai dewa. Wah ini
menyebut mereka secara bergantian, yaitu ayah, pencipta, dan makhluk. Kemudian ada juga bapa, keturunan, dan keturunan berikutnya. Ada juga father, maker, and mate. Ini di dalam buku Guthrie 1917 di halaman 125. Nah, jadi ada juga yang mengatakan satu laporan kuno dari grandfather, father, and son. Ini dalam buku Dillon 1991, 96 tahun halaman 367. Nah, jadi itu Bang, tentang triad gitu kan. Nah, ini tentang triad. Di dalam Justin Martin juga menjelaskan konsep tritung tadi Bang. Nah, ternyata yang menarik di Bapak Gereja Latin awal tadi Bang, seperti Tertullianus yang menggunakan konsep doa sawaris tentang Tritunggal tadi, itu adalah konsep dari mengambil dari filsafat stoikisme dari Zeno. Nah, itulah muncul kenapa akhirnya Tritung itu muncul. Nah, kemudian di dalam zaman Bapak Gereja dimulai di tahun 300 Masehi, kemudian ada terjadi kristalisasi zaman Athanasius di Konsili 325 sampai 380 Masehi. Nah, di sini ada terjadi perebutan Bang kekuasaan antara Athanasius, Eusebius gitu kan. Nah, ini yang menarik ini sejarah ini Bang. Jadi siapa pemenang konsili? Pemenang konsili 325, kemudian diperkuat dari konsili Chalcedon, konsili ada lagi aku lupa konsilinya. Ada beberapa konsili. Disitulah pemenang doktrin adalah Tritung atau Tungtung. Nah, jadi itu Bang Ali gambarannya. Sebenarnya masih panjang cerita sejarah Tritung ini. Konsili tahun berapa? Itu dulu Bang Ali. Kenapa Bang? Konsili tahun berapa dikukuhkan sebagai ajaran mainstream? Konsili di 325 Masehi Bang. Nanti diperkuat lagi di Konsili Chalcedon 425 Masehi. Nah, disitulah Tritung memperkuat namanya yang disebut namanya teologi bidat monofisit namanya. Oke, ternyata tapi lengkapnya di Konsili Laodikia itu baru lengkap 3 oknum itu ada semua. Betul. Itu dulu Bang Ali, aku izin pamit mau tidur. Oke. Buat manasin forum dulu. Makasih Prof. Biar mengambil tritung-tritung tadi pada muncul semua Bang dari sarangnya gitu kan. Itu dulu Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap. Dengar tuh Tungtung, bahkan Tungtung nggak pernah belajar kan sejarah itu? Kalau gue di posisinya begini, ambil posisi ya, bahwa bapak-bapak gereja tuh banyak, dan kalau ada yang banyak maka yang sedikit ini yang ngawur nih. Nah, mereka ini semuanya sama-sama rapat. Nah, yang beda tuh cuma 1-2 orang. Ya 1-2 orang ini nyebarin kesesatan karena dia beda sendiri dari yang dipahami mayoritas. Benar sekali, sama seperti Syiah nyempal sendiri minoritas membawa ajaran baru dalam Islam. Dalam Islam bukanlah yang banyak itu yang benar, tetapi hendaklah yang benar itu banyak. Inilah yang ditentang oleh Islam tentang demokrasi. Orang berpikir bahwa demokrasi adalah pola pikir yang sangat baik, tapi sesungguhnya siapa yang banyak mayoritas bisa menzolimi yang minoritas. Itu nggak benar. Jadi belum tentu yang benar itu banyak. Ketika bapak-bapak gereja sudah kong kali kong, yang minoritas dibantai langsung, kebenarannya harus benar yang banyak, ukurannya banyak. Makanya kalau nggak sesuai dengan para bapak-bapak gereja yang pada akhirnya dilakukan voting, yang nggak setuju pulangnya nggak dikasih ongkos pulang sama makan siang standby. Iya. Iya, hasil konsili itu dengan voting loh. Ingat, dengan voting itu bayangkan menobatkan Yesus sebagai Dwinitas Allah Bapa dan Allah Putra. Belum Tritung itu seperti Ben Abraham bilang ya. Roh Kudus masih ketinggalan, baru Dwinitas itu dengan cara voting standby. Ijtima ulama tuh demokrasi bukan tuh. Kalau Islam bukan siapa ulamanya. Bila terdapat perselisihan maka kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Lanjut Bang Ali, gue sambil baca soalnya. Black, halo Black. Halo, tes mic.
kenapa Black menyatakan bahwa Allah Bapa itu adalah Yesus itu sendiri? Dasarnya apa? Berdasarkan keimanan saya, bro. Keimanan itu dibangun di atas apa? Di atas halusinasi, di atas improvisasi, atau di atas dalil, di atas yang tertulis? Kira-kira keimanan dibangun di atas apa? Di atas tertulis, di atas mana nih yang ini? Terus itu adalah Bapa itu sendiri. Tuhan Yesus sendiri menyatakan, siapa yang melihat Bapa dan siapa melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Bang Kristen, ternyata ada ayat yang menurut Black Fatality bahwa Yesus menyatakan dirinya adalah Bapa. Siapa yang melihat Bapa? Siapa yang melihat aku telah melihat Bapa. Apakah ayat itu bermaksud Yesus menunjukkan dirinya sebagai Bapa di situ? Baik, itu sebelum ayat Yohanes 14 ayat 9, Yesus kan mengajarkan di Yohanes 1 ayat 18, ya, itu tidak satu orang pun yang dapat melihat Bapa. Itu ajaran Yesus yang sebelum Yohanes 14 ayat 9. Jadi karena Yesus selalu memberitakan siapa Bapa itu, makanya Filipus bertanya, tunjukkanlah Bapa itu kepadaku. Maka Yesus menjawab, kalau engkau sudah melihat aku, sama saja engkau sudah melihat Bapa. Nah, maksud di ayat itu bukan secara fisik, ya, bukan secara fisik. Yesus kan mewakili Bapa. Jadi ajaran-ajarannya itu selalu ajaran dari Bapa. Maka dia, kalau engkau melihat saya, artinya melihat bukan fisik, ajaran-ajarannya, sifat-sifatnya itu sama dengan Bapa, seperti itu. Kalau lihat secara fisik ya kacau. Berarti Bapa itu sudah terlihat. Nah, ini yang menjadi kesalahpahaman begitu ya. Bapa tidak pernah lihat. Ya, tidak seorang pun dapat melihat Bapa. Ya. Gitu. Ayat itu. Oke, ternyata menurut Bang Kristen itu adalah metafora, bukan melihat secara fisik, tetapi melihat ajarannya. Barang siapa melihat ajarannya Yesus, maka telah melihat ajarannya Bapa. Gimana menurut Bang Black? Kalau saya dalam hal ini, itu artinya saya tidak bisa mau menjawab karena saya bukan ahli kitab juga, Bang. Itu saya tidak mau melebih-lebihkan bahasa di luar konteks Alkitab. Kalau urusan yang kesana itu biasa saja, mau pendeta mau ustadz yang urusin. Kalau saya tidak sampai ke sana, mau harus ini urus-urusan itu. Coba kalau masalah iman tuh ya sudah begitu sudah. Entah saya nanti menurut yang lain, orang Kristen akan masuk neraka karena Tuhannya begini, itu kan urusan mereka, bukan urusan saya. Saya coba kulik. Saya coba kulik ini apa yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat ke-9. Ternyata dalam bahasa Yunani aslinya, Pak Black, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Kata melihat di sini dengan strong numbernya 3708 dalam bahasa Yunani menggunakan kata horau. Bacanya orau. Orau itu artinya ternyata tidak hanya melihat dengan mata, bahkan juga bisa diartikan mengingat, merenungkan. Kalau dalam bahasa Inggris, di antara arti horau adalah to see with the mind, melihat sesuatu dengan naluri, dengan apa istilahnya, berimajinasi, bukan melihat dengan mata. Jadi arti metafor yang diberikan dalam ayat tersebut memang bertolak belakang dengan ayat-ayat yang lainnya, bahwa Bapa itu tidak bisa dilihat. Bapa itu transenden, nggak bisa dijamah dengan mata yang merupakan indera manusia yang terbatas. Kalau sampai di situ yang baru bilang tadi itu kan kondisi itu dia datang ke tempatnya kita ke dunia ini, dia tidak datang dengan overpower,
dengan kekuatan full power. Tidak. Dia datang penebusannya itu jadi manusia biasa, karena kalau dia jadi turun dengan kekuatan yang full, tidak bisa bang. Hatilah kita pada dunia ini. Nah, itu menurut saya. Tapi kalau menurut yang lain mungkin tidak berpendapat, ya saya juga tidak bisa mau ini. Oke, berarti kan Pak Black ini meyakini bahwa Yesus adalah Bapa itu sendiri. Jadi kalau menurut Pak Black, bagaimana Anda mengartikan ayat ketika Yesus itu akan duduk di sebelah kanan Bapa di sorga? Ada dua sosok di situ, ada Bapa, ada Yesus, dan dia duduk di sebelah kanannya Bapa. Ternyata dia bukan Bapa, karena dia duduk di sebelah Bapa. Nggak mungkin ketika dia Bapa, dia duduk di sebelah kanan Bapa. Gimana Anda menjawab itu? Aduh, kalau yang itu saya belum pernah pergi di surga, bro. Belum pernah cek juga itu. Dia duduk di sebelah kanan atau sebelah kiri, itu di atas, di pojok. Itu tertulis, itu tertulis. Nanti kalau sudah penghakiman baru ditahu tanpa duduknya. Tuhan Yesus di mana? Dia di sebelah kanan, di sebelah kiri. Nanti itu urusan bos yang di atas itu. Saya tidak tahu itu barangkali yang udah. Pokoknya secara keimanan ya sampai mati ya tetap Kristen, itu saja. Artinya jangan juga diikut saya punya bicara ini karena saya orang Kristen, nanti dibilang saya memaksakan sampai keimanan kepada orang lain tuh tidak seperti itu juga. Itu dalam Lukas pasal 22 ayat 69. Mulai sekarang anak manusia yaitu Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Ada dua Tuhan, ada dua sosok, ada dua oknum di situ. Ada anak manusia yang duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kok ada dua? Katanya Yesus adalah Bapa itu sendiri. Tapi kok ada dua oknum yang disebutkan duduk di sorga? Itu gimana cara oneness menjelaskan itu gimana? Kalau oneness ini apa itu oneness itu, bro? Oneness itu adalah sebuah metodologi yang meyakini bahwa Yesus itu Bapa itu sendiri. Enggak, coba tanya aja. Nih ya, Yesus itu Bapa atau anak atau putra? Coba jawab. Atau dua-duanya? Serakah berarti. Saya cuma bisa jawabnya satu. Yesus Bapa. Itu sudah orang Kristen sudah. Itu kalau semua orang Kristen itu jelas jawabannya tetap satu. Apa? Bapa atau putra? Satu kesatuan dia itu, cuma enggak pengakuan imanmu apa? Enggak pengakuan imanmu apa? Pengakuan imanmu. Sebutin aja pengakuan imanmu. Kalau Bapa yang Maha Kuasa halik langit dan bumi dan kepada coba dan kepada sebagai apa Yesus di situ? Apa pengakuan imanmu itu? Kok lupa pengakuan iman? Aku percaya pada gua aja apal. Kalau boleh dibantu, bro. Aku aja apal pengakuan iman, kau nggak apal. Ya baca dulu pengakuan imanmu, baca dulu lah. Apa pengakuan imanmu yang mana? Kau dibaptis gimana? Kau nggak nyebut pengakuan imanmu? Oh, ngaco nih. Kalau masalah ngaco tidak. Cuma masalah ini. Ya apa pengakuan imanmu aja, sebutin aja. Nah nanti kelihatan tuh, warnanya kelihatan di situ. Apa bentuknya tuh kelihatan. Apa pengakuan imanmu di situ? Atas nama Yesus atau atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Ya itu. Apa yang mana lagi? Gak bisa dua, salah satu. Kalau yang tadi itu pengakuan iman rasuli. Kalau coba itu Tuhan itu satu. Tuhan itu satu. Iya pengakuan imanmu aja, sebutin aja yang lengkap. Mau borong dua-duanya dia. Yang lengkap pengakuan imanmu tadi kepotong di tengah tadi pengakuan imanmu. Yang lengkap pengakuan imanmu. Ada yang sedikit, ada yang paling panjang, ada yang sedang. Aku percaya pada Bapa yang Maha Kuasa, halik langit dan bumi. Lalu apa? Jangan cepat, pelan-pelan aja. Dan itu maksudnya kalau ditanya begini, kadang konek-konek, kadang lupa.
Nggak tahu lah, terserah lu. Ajarin. Kalau Katolik beda, Protestan beda, denom lain beda. Wanes beda. Pengakuan iman ya. Mana?